Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 18. Apa obatmu masih ada? Tanya Jendra. Syahnas terkejut, mendengar Jendra menanyakannya. Lelaki itu memang tidak pernah lupa, untuk mengingatkannya meminum obat itu selepas bercinta. Ia lantas mengulaskan senyum manis, dan memberikan tatapan lembutnya. Obatnya masih lumayan banyak, Tuan. Sebentar, saya ambil dulu, kata Syahnas. Ia turun dari ranjang, dan mengambil obat yang dimaksud dari dalam lemari. Lalu ia menunjukkan kepada Jendra, tanpa lelaki itu tersenyum. Jendra menggandeng tangan Syahnas, membawa wanita itu keluar dari dalam kamar pelayan. Suasana di luar sudah sepi. Ia tanpa sungkan mengajaknya berjalan beriringan, melewati kamar-kamar pelayan yang lain. Dalam pikirannya, toh semua orang di rumah itu sudah tahu hubungan mereka. Ketika memasuki rumah utama, tampak beberapa pelayan yang masih bekerja membersihkan area dapur. Mereka hanya menunduk saat keduanya lewat. Sesampainya di kamar, Syahnas langsung menuju ke kamar mandi. Ia nyalakan keran air hangat untuk memenuhi bathtub yang akan digunakan Jendra berendam. Selama menunggu bathtub itu penuh, mereka saling bermesraan. Syahnas tetap bersikap seperti biasa, melayani lelaki itu dengan baik. Ia tidak pernah protes, dengan gaya-gaya yang Jendra inginkan saat mereka bercinta. Ia menyembunyikan rapat-rapat perasaan terlukanya. Sebagai seorang wanita biasa, tentu saja ia menginginkan cinta yang tulus dari laki-laki. Namun, mungkin jalan hidupnya memang harus menderita seperti itu, dipermainkan oleh dua orang lelaki. Ayo, ikut mandi bersamaku, ajak Jendra. Ia membantu Syahnas masuk ke dalam bathtub secara hati-hati. Di dalam sana mereka berendam bersama, sembari tetap saling berpelukan mesra. Hah, nyamannya? Untung ada kamu. Aku sangat lelah bekerja di kantor. Tapi berduaan denganmu seperti ini, rasanya seluruh rasa lelahku hilang. Kata Jendra, dengan nada bicara yang romantis. Lelaki itu bahkan memeluk sang wanita dengan hangat. Syahnas mematung. Biasanya ia akan risau dengan perasaannya, setiap kali Jendra memperlakukannya dengan baik. Darahnya berdesir, setiap kali diperlakukan dengan hangat seperti itu. Kali ini terasa lain, ia bahkan muak kepada lelaki itu. Ia tahu, Jendra hanya menginginkan tubuhnya. Dari kamar mandi, Jendra masih mengajaknya bercinta di dalam kamar. Entah berapa kali lelaki itu memuaskan hasrat terhadapnya. Syahnas sangat lelah, ia ingin cepat berhenti. Meskipun 1000 kecupan diberikan oleh lelaki itu, hatinya tetap beku. Minum dulu obatmu sebelum tidur supaya kamu sehat. Ucap Jendra, seraya mencium kening Syahnas. Syahnas meraih botol obatnya. Ia mengambil satu kapsul, dan meminumnya di hadapan Jendra. Lelaki itu lalu memeluknya, dan mengajaknya tidur sambil berpelukan. Setelah Jendra tertidur, Syahnas masih membuka matanya. Ia memandangi wajah tenang yang tengah tertidur di hadapannya. Dalam senyap, ia bertekad pada dirinya sendiri, untuk mewujudkan apa yang tidak Jendra harapkan. Ia bersumpah akan berusaha segera hamil. Obat yang baru saja ia minum hanyalah suplemen kesehatan biasa, bukan obat yang selama ini Jendra berikan untuknya. Ia sengaja membeli yang bentuk dan warnanya persis sama, dengan obat yang dibuangnya. Jendra tidak akan tahu, karena dia menggunakan wadah lama obatnya. Syahnas ingin membuktikan bahwa dia tidak sebodoh itu untuk sekedar menjadi pemuas Jendra. Ia akan berusaha cepat hamil dan terlepas darinya. Jendra tengah berkutat dengan laptopnya, sembari duduk bersandar pada kepala ranjang. Bekerja setelah melakukan percintaan menurutnya sangat bagus. Ada banyak ide-ide baru yang muncul, karena pikirannya menjadi rileks. Syahnas masih berbaring di sebelahnya, dengan tubuh yang hanya berbalut selimut. Ia juga senang bekerja ditemani wanita di sebelahnya. Setidaknya ia tidak merasa sendiri, dan bisa mengusap-usap kepalanya sesekali. Tuan, boleh aku minta tolong? Tiba-tiba Syahnas berbicara. Jendra mengalihkan perhatian kepada wanita itu. Raut wajahnya terlihat imut dan polos, ia jadi tambah suka. Minta tolong apa? Memandikanmu? Goda Jendra. Syahnas menggeleng. Bisa pinjamkan saya sejumlah uang? Atau berikan saya bayaran 4 bulan di muka, saya sedang butuh uang,
katanya. Jendra mengernyitkan dahi, perasaannya berubah kecewa. Kamu mau memberikan uang lagi kepada lelaki itu? Tanyanya. Nada bicara Jendra mengandung kemarahan, apalagi saat berhubungan dengan Aditya. Tidak, bukan untuk Mas Aditya, kilas Syahnas. Jendra tak serta-merta percaya. Wanita itu selalu saja memikirkan Aditya, hingga membuatnya merasa jengkel. Lalu untuk apa? Ketusnya. Besok ibuku pulang dari rumah sakit. Aku butuh menyewa tempat tinggal untuknya, Syahnas mengatakan yang sejujurnya. Jendra memicingkan sebelah alisnya. Ia sampai meletakkan laptop di atas meja, agar bisa fokus menyimak pembicaraan. Bukannya kamu punya rumah? Pak sopir bilang, beberapa waktu lalu kamu sempat mampir ke sana. Syahnas terkejut, karena ternyata Jendra tahu akan hal itu. Artinya, sopir dan bodyguard yang mengikutinya tidak bisa dipercaya. Syahnas tersenyum getir. Mas Aditya sudah menjual rumah itu kepada rentenir, untuk melunasi hutangnya. Jendra sampai tercengang mendengarnya. Dia punya hutang lagi? Tanyanya heran. Apalagi setahu dirinya, Aditya sudah membawa uang 10 miliar yang ia berikan. Itu masalah hutang yang dulu. Dia tidak membayar hutang, makanya rumah itu diambil preman-preman itu. Raut wajah Syahnas penuh kekecewaan. Padahal, ia rela dijual agar rumah itu tak terjual. Ternyata Aditya tetap melepaskan rumah itu, bahkan tanpa sepengetahuannya. Bukannya dulu dia sudah melunasinya, dengan uang 1 miliar yang aku berikan? Tanya Jendra memastikan. Syahnas hanya terdiam. Ia tidak tahu menahu apa yang Aditya lakukan dengan uang itu. Ia kira juga Aditya sudah membereskan semuanya. Jadi pengorbanannya selama ini di sana terasa sia-sia. Ah, aku sudah menduganya, lelaki itu memang tidak bisa dipercaya. Dan kamu masih saja mengkhawatirkannya? Kamu suka dibodohi terus-terusan olehnya, HM? Sindir Jendra dengan nada kesalnya. Syahnas balas menatap Jendra dengan tatapan tajamnya. Bukan hanya kepada Aditya ia kecewa, tetapi juga kepada Jendra. Lelaki yang sok bijaksana bicara di depannya itu, tidak ada bedanya dengan Aditya yang suka membodohinya. Ia juga ingin memakinya sepuas hati. Jadi, apa Anda bisa membantu saya? Tanya Syahnas memastikan. Ia tak mau berkomentar terhadap perkataan Jendra. Tidak ada orang selain Anda yang bisa saya harapkan. Lagi pula, saya tidak punya teman atau sanak saudara, imbuh Syahnas dengan ekspresi memelas. Jendra langsung luluh, melihat binar mata yang polos itu. Ia mendekat dan menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Kasihan sekali anak kucingku, ucapnya untuk menggoda. Ia dengan gemas menciumi seluruh wajah Syahnas berkali-kali. Kamu tidak perlu bingung selama berada di sampingku. Apa yang kamu mau, aku usahakan untuk memberikannya, ucap Jendra meyakinkan. Jadi, apa Anda mau memberikan saya bayaran di muka? Tanya Syahnas penuh harap. Ia sangat membutuhkan uang itu hari ini juga, karena ia harus membayar kontrakan yang sudah dipilihnya. Jendra mengusap lembut pipinya. Kenapa kamu bertanya begitu? Kamu kira aku sepelit itu untuk memanjakanmu? Jendra tak mau diremehkan oleh Syahnas. Ia bahkan rela mengeluarkan 10 miliar, agar wanita itu menjadi seorang janda. Untuk memberikannya sebuah rumah baru, hanyalah perkara yang mudah. Apalagi ia bisa lebih lama bersama dengannya, satu rumah tak ada artinya. Lihat di sini sebentar. Pinta Jendra. Ia mengambil tablet yang tergeletak di meja. Ia ajak Syahnas, untuk melihat benda itu bersama. Jendra mencarikan rumah yang mungkin akan Syahnas sukai, mulai dari rumah minimalis sampai bergaya klasik dengan ukuran yang besar. Maaf, Pak. Saya sudah memesan rumah kontrakan sederhana. Itu terlalu besar dan harga sewanya pasti mahal, ujar Syahnas. Sebagai orang yang sadar diri dengan kondisi keuangannya, tentu saja dia menolak. Deretan foto rumah yang Jendra perlihatkan pastilah sangat mahal. Siapa yang sedang mencarikanmu rumah sewa? Aku mau membelikan rumah untukmu, kata Jendra dengan entengnya. Syahnas tertegun mendengarnya. Apa? Anda mau membelikan rumah untuk saya? Tanyanya dengan ekspresi tercengang. Jadi, kamu lebih suka tinggal di mana? Kawasan perumahan atau apartemen? Tanya Jendra lagi.
Ia memperlihatkan gambar-gambar rumah dan apartemen yang lain. Itu terlalu berlebihan, Pak. Saya mau mengontrak saja, tolak Syahnas. Anggap saja sebagai hadiah, karena kamu sudah melayaniku selama ini dengan baik. Ucapan Jendra barusan membuat Syahnas sedikit tersinggung. Kesannya ia sangat lemah dan hanya bisa bergantung padanya. Ia seperti seorang ani-ani, yang merasa puas dengan fasilitas pemberian gadun. Perumahan punya sistem keamanan yang bagus di daerah ini. Tapi, aku rasa lebih aman dan eksklusif jika tinggal di apartemen. Tidak perlu khawatir dengan tetangga. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Tanya Jendra. Kalau bisa jangan keduanya, Tuan. Berikan saja perumahan sederhana, supaya tidak terlalu mencolok dan mengundang pertanyaan ibu saya nantinya, pinta Syahnas. Ia memutuskan untuk mengikuti permainan Jendra. Jika memang lelaki itu ingin memberinya hadiah, akan ia terima dengan senang hati. Saat ini ia juga sedang membutuhkan rumah. Oh, baiklah kalau itu maumu. Ayo kita cari lagi yang sekiranya kamu suka. Keduanya kembali mencari gambar-gambar perumahan sederhana, yang terletak di daerah kota. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Syahnas memutuskan untuk memilih rumah, yang terletak di sebelah perumahannya sebelumnya. Ia tinggal menyusun cerita nanti, untuk bisa diceritakan kepada ibunya. Selama ini ibunya hanya tahu, ia bekerja di luar kota sehingga jarang pulang. Syahnas masuk ke dalam kamar Elisa, membawa sebuah bak air dengan handuk kecil. Seperti biasa, ia akan membantu membersihkan tubuh Elisa. Setiap kali perawat yang mengurusnya izin cuti, maka ia yang akan menggantikan. Selain dia, tidak ada pelayan yang mau kecuali Mamita. Gimana ya, rasanya jadi kamu, terbaring seperti ini sepanjang waktu? Gumam Syahnas sembari menyeka wajah Elisa. Ia memang kerap mengajak Elisa berkomunikasi, meskipun tidak ada respon. Ia juga terkadang merasa kesepian di rumah itu, karena tidak ada pelayan lain yang mau dekat dengannya. Syahnas merasa terasingkan. Mungkin menjadi seperti kamu itu enak, ya, tidak harus memikirkan banyak hal. Punya masalah itu melelahkan, apalagi kalau tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Kalau tidak kuat, bisa-bisa jadi gila atau memilih bunuh diri. Syahnas menghela napasnya dengan berat. Ada banyak beban di dalam pikirannya yang ingin ia keluarkan, namun tak tahu kepada siapa ia bisa berbagi. Suami yang diharapkan mau mengerti, bahkan seenaknya sendiri, menjual rumah satu-satunya peninggalan ayahnya. Seumur hidup, pasti kamu tidak pernah merasakan susah ya? Aku dengar kamu juga dari keluarga kaya. Bahkan sakit seperti ini saja, bisa tetap mendapat perawatan terbaik dan kamu masih cantik. Ah, sepertinya aku sedang iri padamu, Syahnas mengulaskan senyum, ingin rasanya ia menertawakan dirinya sendiri. Beda sekali denganku, sejak kecil keluargaku tergolong tidak mampu. Kalau bukan karena kebaikan Mas Aditya, aku juga tidak mungkin bisa merasakan yang namanya kuliah. Hidup saja saking susahnya, apalagi memikirkan biaya kuliah. Tapi, suamiku itu yang awalnya selalu bersikap baik, akhir-akhir ini jadi mengecewakan. Dia bahkan berani menjual rumah ibuku. Tapi, untung saja Tuan Jendra berbaik hati memberikanku rumah baru. Bukan aku yang meminta, tapi dia sendiri yang ingin memberikannya. Jadi, jangan anggap aku sebagai wanita matre, ya. Aku akan pergi dari sini, setelah melahirkan anak Tuan Jendra. Aku harap kalian nanti bisa merawatnya dengan baik. Syahnas terus mengajak Elisa bercerita sembari melaksanakan tugasnya. Ia menyeka seluruh tubuh, mengganti pakaian, sampai menyisir rambutnya. Elisa, kamu sudah cantik, katanya sembari tersenyum. Aku mau keluar dulu, ya. Hari ini ibuku pulang dari rumah sakit. Dia tidak punya keluarga lagi selain aku. Jadi, aku akan menjemputnya. Syahnas membawa bak bekas air, untuk menyeka Elisa dan pakaian kotornya keluar dari kamar. Ia akan membawanya, dan menyerahkan tugas selanjutnya ke bagian laundry. Dokter, terima kasih. Selama ini sudah merawat ibuku dengan sangat baik, ucap Syahnas. Hari ini ia mendatangi rumah sakit untuk menjemput ibunya. Ia menemui Dokter Rafa, yang memang dipercaya sejak awal untuk menangani ibunya. Iya, sama-sama. Jangan lupa untuk lebih memperhatikan kesehatan lagi. Semoga bisa lekas pulih seperti sedia kala. Terima kasih doanya, Dok. Kami permisi dulu, pamit Sumi. Syahnas mendorong kursi roda, yang dinaiki Sumi.
Syahnas dan ibunya keluar dari ruangan unit perawatan, menuju ke area lobi depan. Tujuannya agar sang ibu tidak kelelahan berjalan setibanya di area luar rumah sakit. Sopir pribadi Syahnas dengan sigap, membantu memindahkan Sumi ke dalam mobil jok belakang. Syahnas turut duduk menemani ibunya. Sementara, bagian depan ditempati sopir dan bodyguard. Mereka siapa? Tanya Sumi setengah berbisik. Ia sangat penasaran, melihat anaknya datang diantar sopir dengan mobil mewah. Mereka pegawai dari kantorku, Bu. Tujuannya supaya aku tidak repot karena mau menjemput ibu. Apa ibu suka mobilnya? Tanya Syahnas, sembari bergelayut manja di lengan ibunya. Memangnya siapa yang tidak suka naik mobil? Ibu tentu senang, apalagi mobilnya bagus begini. Kalau bisa kita juga bisa punya mobil sendiri. Gumam Sumi seraya memperhatikan secara mendetail mobil yang tengah melaju itu. Syahnas merasa senang, melihat ekspresi bahagia di wajah ibunya. Sekarang mungkin mereka hanya menumpang mobil. Suatu saat, Syahnas akan berusaha membelikan mobil sendiri untuk ibunya. Nanti kalau aku punya banyak uang, kita beli satu mobil ya. Untuk ibu jalan-jalan, kata Syahnas. Sumi menepuk lembut pundak putrinya. Halah, ibu kan hanya bercanda. Tahu kalau kamu bahagia saja, itu sudah cukup untuk ibu, ucapnya. Syahnas hanya tersenyum. Ia tak bisa membayangkan bagaimana perasaan ibunya. Jika sampai tahu bahwa sebenarnya dia telah menjual diri kepada seseorang. Apalagi yang membantunya juga Aditya, suaminya sendiri. Belum lagi masalah rumah, yang sudah dijual secara diam-diam. Ia tidak sanggup melihat kesedihan yang akan ibunya tunjukkan. Ia juga khawatir, penyakit jantung ibunya akan kembali kambuh. Ia hanya bisa menyimpan masalahnya sendiri, dan menjalani kesulitan hidupnya tanpa bantuan siapapun. Sesampainya di depan rumah yang dituju, Sumi tercengang dan tertegun, melihat rumah yang ada di hadapannya. Rumah itu tampak jauh berbeda dengan rumah mereka. Ini rumah siapa? Tanya Sumi penasaran. Syahnas merangkul ibunya. Ini rumah baru kita, Bu. Bagus enggak? Tanyanya. Ya, memang bagus, sih. Tapi, untuk apa kamu beli rumah baru? Rumah lama juga masih bisa ditempati, kan? Sebaiknya kita masuk dulu, Bu. Ajak Syahnas. Ia menuntun ibunya memasuki rumah, yang kemarin baru dibelikan Jendra. Rumah itu jauh lebih bagus dari rumah sebelumnya. Bahkan, segala perabot sudah lengkap di dalamnya. Mereka tinggal menempati saja. Sumi terlihat bahagia melihat rumah itu. Baginya, ia bangga anaknya sudah mencapai kesuksesan, sampai memiliki rumah yang bagus itu. Ibu, ada yang ingin aku katakan. Tapi, aku mohon jangan marah, ya? Kata Syahnas dengan raut wajah yang cemas. Sumi mengernyitkan dahi, putrinya seperti ada hal yang ingin disampaikan. Katakan saja, ucapnya. Syahnas menggamit bibirnya, ia menghela napas sebelum berbicara. Sebenarnya aku sudah menjual rumah lama kita, Bu. Sumi terkejut mendengarnya. Saat ibu koma, aku bingung untuk membayar biaya rumah sakit. Terpaksa aku jual dulu rumah itu. Tapi, syukur aku bisa membeli rumah yang baru untuk ibu. Syahnas terpaksa berbohong. Ia tidak mau ibunya kembali terkena serangan jantung, jika sampai tahu yang sebenarnya. Sumi terlihat kecewa. Bersambung.